الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah Ta'ala yang memberikan kita kesempatan untuk dapat menunaikan salat asar berjamaah pada sore hari ini, sehingga kita dapat menunaikan salat asar berjamaah, dan dengan nikmatnya pula kita dapat berkumpul dan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, yang mana tidak semua orang diberikan kenikmatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagian salaf mereka berdoa selama 6 bulan agar mampu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah bulan Ramadan, pada 6 bulan selanjutnya mereka berdoa agar amalan-amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bulan Ramadan ini bukanlah bulan yang seperti biasanya bagi kita kaum muslimin. Meskipun bulan Ramadan bukanlah termasuk bulan yang haram, bukan termasuk Ashhurul Hurum, namun bulan Ramadan Allah beri keutamaan-keutamaan yang lain. Yang ini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Dan perlu diingat bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memberikan suatu keutamaan dan melipat gandakan suatu kebaikan di suatu waktu atau suatu tempat atau suatu kondisi, maka sebaliknya pula apabila ada maksiat, larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada waktu atau tempat yang utama tadi, maka dosa dan hukuman tidaklah seperti biasanya. Dan ini perlu kita ingat. Maka hendaknya kita waspada, bukan hanya sekedar mengejar pahala, tapi juga menghindari maksiat-maksiat yang mungkin terjadi di bulan Ramadan, yang mungkin di bulan lainnya adalah hal yang mungkin disepelekan. Maka pada bulan ini hendaknya kita waspada, karena kebaikan di bulan ini dilipat gandakan, dan sebaliknya keburukan di bulan ini tidaklah seperti biasanya. Kenapa? Dan ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada musim-musim kebaikan, pada waktu-waktu yang utama, pada tempat-tempat yang utama, yang dimana di situ seharusnya seorang mudah melakukan kebaikan, namun dia terhalang dari kebaikan, ini menunjukkan bahwa di situ ada kelalaian yang amat agung, kelalaian yang amat besar, yang ia sia-siakan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, balasannya Allah jadikan tidak seperti biasanya. Sebagaimana juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futtihat abwabul jannah." Dan ini menunjukkan bahwa Ramadan ini adalah musimnya kebaikan. Musimnya kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah memasuki malam pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin mereka dibelenggu. Jin sini maksudnya jin tentunya yang tidak baik. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada yang terbuka. Wa futtiyat abwabul jannah, sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Falam yughlaq minha bab, sehingga tidak ada yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai para penyeru kebaikan, bersegeralah. Wahai penyeru keburukan,
cukuplah, berhentilah engkau. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan itu pada setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu sering kita dengar di doa-doa witir, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher-leher kami dari neraka, dari belenggu neraka. Dan ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama. Terlebih pula di bulan Ramadan terdapat 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang keutamaannya melebihi waktu-waktu yang lain. Apabila bulan Ramadan memiliki keutamaan ketimbang bulan-bulan yang lain, maka 10 hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang lebih ketimbang 20 hari di bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan sendiri lebih utama ketimbang bulan-bulan lainnya. Sehingga tidak layak seorang muslim seorang yang menuntut ilmu syar'i menyia-nyiakan waktu yang utama ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadha syahra qad hadarakum." Sungguhnya bulan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini telah tiba kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan satu malam ini terdapat pada 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan waktu tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man hurimaha faqad hurimal khaira kullah, wa la yuhramu khairuha illa mahrum." Barang siapa yang terhalang dari kebaikan di waktu tersebut, maka dia benar-benar terhalang dari semua kebaikan. Dan tidaklah ada seorang yang terhalang dari kebaikannya kecuali orang yang benar-benar dihalangi dari Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Dan ini adalah ancaman. Kenapa kita sudah berada di waktu yang utama? Kita sudah berada di musim yang utama. Antum sekarang berada di pesantren yang harusnya lingkungannya baik. Maka kalau orang masih tidak bisa memperoleh suatu kebaikan, justru dia terhalang, maka kapan lagi jadi baik? Sebagaimana kata para ulama, "Idza lam tatib bi taibatin 'inda tibin, biha tabatid dunya, fa aina tatibu?" Ini terkait kota Madinah yang relevan dengan keadaan kita. Kalau engkau tidak jadi baik di kota yang baik, mana itu kota Madinah? Yang di situ dikuburkan pula orang yang baik. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua dunia ini menjadi baik. Kalau dengan keadaan ini engkau belum bisa jadi baik, maka kapan lagi engkau jadi baik? Maka bulan ini adalah bulan untuk melatih diri kita. Dan jangan sampai kita terhalang dari kebaikan. Ada yang mungkin tidak menghatamkan Al-Quran, padahal ini bulan Quran. Maka ini benar-benar kelalaian yang sangat-sangat layak. Maka hendaknya setiap dari kita memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Dan Nabi SAW telah memberikan beberapa contoh tuntunan kepada kita semuanya untuk memaksimalkan bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Di antara yang diajarkan Nabi SAW tentunya untuk 10 hari terakhir dan juga bulan Ramadan, tentunya yang paling utama karena ini adalah bulan Shiyam, Syahru Shiyam, maka hendaknya kita
menunaikan puasa dengan sebaik mungkin, bukan sekedar menuntaskan kewajiban, tapi apa saja yang hendaknya seorang muslim lakukan di situ diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, sunnah-sunnah apa saja. Dan antum telah melewati beberapa kajian terkait dengan Ramadan, terkait dengan fikih, maka ada sunnah-sunnah yang bisa dihidupkan. Maka hendaknya kita menghidupkan amalan-amalan tersebut, khususnya terkait dengan puasa, yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa as-shiyam. Setiap amalan anak cucu Adam adalah untuknya, baginya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan balasnya. Apa artinya? Kata para ulama, kalau amalan biasa jika dilakukan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, maka puasa bisa melebihi tersebut, melebihi jumlah tersebut. Kenapa? Karena agungnya siyam, agungnya puasa ini. Dan diantara yang menyebabkan amalan puasa ini adalah amalan yang agung adalah karena puasa ini terikat erat dengan amalan batin seseorang, dengan niat seseorang. Berbeda dengan amalan-amalan selainnya. Kalau antum lihat orang sholat, kelihatan nggak orang sholat? Kelihatan. Ada orang haji, oh tahu kita haji. Oh ada orang zakat, tahu, paling nggak yang menerima zakat tahu. Berbeda dengan puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Kalau orang berpuasa, maka itu adalah urusan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada, naudzubillah min dzalik, yang berpuasa kemudian di siang hari dia membatalkan puasanya, maka kemungkinan enggak akan ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula sebaliknya. Kalau seseorang berpuasa dari fajar sampai terbit matahari, dia menahan diri, yang mana di situ kalau dia batalkan mungkin dia tidak akan diketahui orang banyak pun, maka layak Allah gandakan pahalanya. Karena amalan ini adalah rahasia antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita perhatikan puasa-puasa kita, bukan cuma sekedar menunaikan kewajiban. Karena ini adalah kebaikan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hidupkanlah sunnah-sunnahnya, apa saja yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara manfaat menghidupkan sunnah dalam amalan apapun adalah menjaga seseorang agar tidak terjatuh kepada maksiat. Kok bisa? Karena yang namanya manusia akan ada yang namanya masa futur, ketika turun motivasinya. Likulli amarin syirra wa likulli syirratin fatra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan mesti ada masa bersemangatnya untuk beramal, dan ini manusia. Dan setiap amalan akan ada masa ketika turun motivasinya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masa futurnya berada di atas sunnah, faqad rasyad, maka orang inilah yang dapat petunjuk. Bagaimana caranya agar kita tetap di atas tuntunan ketika dalam masa futur? Di antaranya di hari biasa lakukan sunnah. Kenapa? Kalau orang sudah biasa melakukan sunnah, maka kalaupun dia futur, apa yang akan ditinggalkan? Apa yang akan ditinggalkan? Mungkin sunnahnya. Berbeda dengan orang yang melakukan cuma wajib saja. Udahlah, sholat di masjid jamaah wajib, nggak usah sholat sunnah lah, nggak usah sholat sunnah. Ujungnya nanti ketika dia kelewatan,
dia lagi futur, apa yang akan dia tinggalkan? Akhirnya sholat jamaahnya di mana? Di kamar mungkin, nggak ikut halaqah subuh mungkin, dan sebagainya. Berbeda dengan orang yang semangat melakukan sunnah, maka maksimal yang ditinggalkan adalah sunnah, maka yang wajib masih terjaga ketika futur. Dan diantara juga yang hendaknya kita perhatikan ketika di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah musim dilipat gandakannya kebaikan. Dan diantara kebaikan yang hendaknya kita hidupkan adalah bersedekah. Kata para sahabat, faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan yang mana di situ Jibril datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwad minar rihil mursalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih dermawan ketimbang angin yang berhembus. Artinya apa? Benar-benar dermawan. Benar-benar suka berbagi. Maka ini adalah kesempatan dan tidak harus dermawan ini dengan bentuk uang. Maka apa yang antum punya gunakan. Apa yang antum miliki, disitulah bisa antum jadikan sarana untuk menjadi dermawan di bulan Ramadan. Dan diantara yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula, khususnya juga di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah semakin memperbanyak. Kalau di bulan Ramadan antum memperbanyak baca Al-Quran, maka di 10 hari terakhir di bulan Ramadan semakin diperbanyak membaca Al-Qurannya. Karena Nabi SAW ketika di bulan Ramadan beliau didatangi Jibril, dan datangnya Jibril di bulan Ramadan ini menunjukkan bahwa hal ini penting. Apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam? Fayudarisuhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang Al-Quran pada Jibril. Bahkan seorang nabi pun perlu mengulang. Nah, kalau di sini ada santri yang mungkin ngafal sekali dua kali dihafal, ini mungkin ngalah-ngalahin Nabi ya. Ada nggak? Oh, ada nih seperti ini. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memurojaah Al-Quran. Maka seorang muslim pada bulan Ramadan juga, khususnya di 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini hendaknya lebih memperbanyak. Kalau sekarang mungkin baca Al-Qur'annya berapa? Mungkin 1 juz, mungkin. Siapa tahu, ini sudah sedikit. Ya, berarti 1 bulan sekali. Jadi mungkin 5 kali lipat umpamanya. Apalagi libur nih. Apalagi libur setelah ini. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kana yu'ariduni, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bil Qur'ani kulla sana. Wa innahu 'aradani al-'ama marratain. Jibril datang kepadaku untuk mengajarkan Al-Qur'an di setiap tahunnya. Dan setiap tahun 2 kali. Wala arahu illa hadara ajali. Dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah melihat yang demikian itu karena ajalku telah dekat. Dan kalau sudah ajalnya dekat, berarti ini adalah hal yang penting. Enggak mungkin ada suatu hal yang penting kemudian di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam malah ditinggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la arahu illa hadara ajali. Aku tidak melihat Jibril datang pada tahun ini 2 kali kecuali ajalku sudah dekat. Maka hendaknya kita senantiasa dan memperbanyak di 10 hari terakhir. Dan 10 hari terakhir ini mungkin ya antum ketika sudah di rumah, sehingga
perlu kesadaran antum masing-masing. Perlu kesadaran antum masing-masing. Dan Nabi SAW sebagaimana jelaskan Aisyah radhiyallahu anha, jika telah tiba 10 hari terakhir, yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir beliau bersungguh-sungguh. Padahal di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah berbeda dari hari-hari biasanya, dari bulan-bulan lainnya. Lebih-lebih di 10 hari terakhir ini. Dan beliau di 10 hari terakhir ini bersungguh-sungguh, tidak seperti hari-hari lainnya. Tidak seperti hari-hari lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, dan ini yang mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas oleh sebagian asatidzah. Idza dakhala al-ashr ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir, beliau hidupkan malamnya. Beliau hidupkan malamnya. Dan tidak ada malam yang lebih utama dalam 1 tahun. Perlu diingat, dalam 1 tahun. Yang lebih utama ketimbang 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana 10 hari di awal bulan Dzulhijjah yang di situ ada berbagai ibadah, bahkan kita yang tidak haji pun disyariatkan untuk apa? Puasa Arafah. Maka hari-hari di 10 hari dari bulan Dzulhijjah, harinya ya ketika terang ini lebih utama ketimbang 10 hari di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi malamnya lebih utama di bulan Ramadan ketimbang semua hari dalam 1 tahun. Maka kalau ada orang yang tidak bisa melaksanakan kebaikan di waktu yang paling utama di dalam 1 tahun ini, di malam paling utama dalam 1 tahun, maka dia terhalang dari kebaikan. Nabi SAW apabila telah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ahyal lail, beliau hidupkan malamnya. Jadi beliau malamnya malah hidup, mungkin paginya istirahat. Untuk 10 hari ini saja atau 10 malam ini saja. Wa aiqadha ahla, beliau bangunkan keluarganya. Wa jadda, beliau juga bersungguh-sungguh beribadah. Wa shadda al-mi'zar, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi shaumin wa naum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 20 hari pertama di bulan Ramadan, beliau mencampurkan antara salat dan tidur, istirahat dan salat. Namun bagaimana ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Fa idza kana al-ashru syammara wa shadda al-mi'zar. Ketika sudah 10 malam terakhir, beliau bersungguh-sungguh, beliau kencangkan ikat pinggangnya sehingga sudah berbeda. Kalau tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan berbeda dari hari-hari biasanya, bulan-bulan selainnya, maka lebih lagi di 10 hari ini beliau lebih berbeda. Padahal di bulan Ramadan saja sudah berbeda, ini lebih berbeda lagi. Baik, apabila berbicara tentang 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka tidak bisa kita lepas pembahasan terkait Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang mana khairun min alfi syahr. Malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga seorang apabila melakukan kebaikan, dan sebaliknya pula perlu diingat sebagaimana tadi disampaikan di awal, kalau ada waktu yang di situ ada keutamaan melakukan kebaikan di dalamnya, maka keburukan pun ada imbas baliknya. Di malam tersebut Allah lipat gandakan kebaikan. Lipat gandakan kebaikan. Dan ulama, para ulama
meneliti kapan Lailatul Qadar itu. Kapan Lailatul Qadar itu? Namun yang jelas mereka sepakati bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir. Ini yang paling kuat. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar, dan ini mereka berdasarkan hadis-hadis yang banyak, bahwa Lailatul Qadar itu berada di 24. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Ibnu Abbas afwan, iltamisuha fi 24, malam 24. Ada juga hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya fil 'ashril awakhir, hiya fi 9 yamdina atau fi 7 yabqina. Di malam-malam yang genap juga, di malam yang genap juga. Ada juga iltamisuha fil 'ashril awakhir min Ramadan lailatul qadri fi tasi'atin tabqa, fi tasi'at sabi'atin tabqa, fi khamsatin tabqa. Sehingga ada banyak pendapat dari para ulama yang di situ ada angka-angka macam-macam, bahkan masih banyak riwayat yang lain sebenarnya yang khususnya mereka menekankan bahwa Lailatul Qadar ada di 10 malam terakhir, khususnya kemungkinan besar ini ada di malam ganjil. Kapan? Ini berbeda-beda. Namun wallahu alam, yang paling rajih, yang paling mendekati kebenaran adalah bahwa malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa malam Lailatul Qadar ini berpindah-pindah. Ustaz, gimana kok bisa pindah-pindah? Bukannya hari ini pasti, Ustaz? Ini adalah ilmu ghaib. Ini adalah ilmu ghaib. Sehingga akal kita yang terbatas, ini yang tidur dibangunkan. Ya, yang belakang itu juga ada yang tidur. Nah, itu juga. Naim hunat. Ayo. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang berpindah-pindah. Dan kalau ditanyakan kok bisa berpindah-pindah, maka ini adalah ilmu ghaib. Dan kalau sudah berbicara tentang ilmu ghaib, dan suatu dikatakan ghaib apabila ghaba 'anna ilmu, kalau kita tidak memiliki ilmunya, bukan berarti sesuatu itu tidak mungkin atau sesuatu itu tidak ada, enggak. Tapi kita tidak tahu bagaimananya. Maka kita tidak perlu pertanyakan bagaimananya. Karena pertanyaan kok mungkin begini, ini termasuk hal yang terkait dengan kaifiyah, bagaimananya. Maka tidak perlu kita pertanyakan. Dan juga perlu kita ingat bahwa Nabi SAW dalam hadis-hadisnya ketika menyebutkan tentang Lailatul Qadar, beliau menyebutkan al-ashr al-awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan sebagaimana bulan-bulan Hijriyah lainnya itu terdiri dari berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? Satu bulan berapa hari? Bisa 30, bisa 29. Bisa 30, bisa 29. Sehingga tidak pasti. Yang perlu kita ingat, orang biasanya matok, ya kan? Oh, ini dari tanggal 1, sekarang malam besok 27. Berarti sekarang malam ke 27. Yang perlu kita ingat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan 10 hari terakhir, sehingga ketika jumlah bilangan bulan Ramadan bisa 30, bisa 29, maka di situ ada kemungkinan. Kemungkinan apa? Ada kemungkinan maju dan mundurnya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga kalau bisa dikatakan
hitungan-hitungan yang sebagian orang memastikan, wah ini malam 27 Ramadan, ini malam kesekian, ini waktunya Lailatul Qadar. Ini tidak tepat. Yang lebih tepat adalah apa? Setiap dari kita, setiap dari muslim itu bersungguh-sungguh di 10 malam di bulan Ramadan. Tidak membatasi diri dengan hitungan-hitungan tertentu. Kenapa? Karena justru itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bulan Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar. Di sini tidak disebutkan Lailatul Qadar di kapan. Agar kita bersungguh-sungguh. Kalau memang hikmah dan faedah yang paling penting, manfaat yang paling penting ada pada penentuan hari tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jelaskan dengan pasti. Kalau memang manfaatnya di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala sembunyikan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang paling besar bagi kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, itu adalah kita bersungguh-sungguh. Ini yang paling penting. Entah kapan, entah kita memperoleh atau tidak, yang jelas kita harus bersungguh-sungguh. Sebisanya, semaksimal mungkin. Ustaz, anak nggak bisa saat i'tikaf mungkin 10 hari full karena anak harus kerja, anak punya keluarga umpamanya. Siapa tahu ada yang udah zuat di sini kan? Ya nggak ada masalah. Paling tidak ketika antum di masjid, antum niatkan itu i'tikaf. Ini bisa. Meskipun mungkin tidak memperoleh keutamaan 10 hari penuh. Tapi di situ ada amalan-amalan yang bisa dilakukan. Sehingga kalau ada amalan apapun yang antum memiliki keterbatasan di situ, maka lakukan sebisa mungkin. Sebagaimana dikatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Amalan apa saja yang tidak bisa diperoleh secara keseluruhan, anak nggak bisa semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Jangan ditinggalkan semuanya, tetap antum lakukan sebisanya. Ini perlu diingat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga apabila telah masuki 10 hari di bulan Ramadan, maka beliau pun juga i'tikaf di rumahnya. Di masjidnya. I'tikaf di masjidnya. Beliau i'tikaf di masjidnya. Dan ini menunjukkan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja yang dilakukan, amal kebaikan apa saja. Amal kebaikan apa saja. Setidaknya bisa baca Quran, setidaknya juga bisa menunaikan salat. Dan tentunya kita bisa perbanyak salat-salat sunnah, termasuk juga salat tarawih. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa qama Ramadan, dalam riwayat yang lain shoma Ramadan, menunaikan qiyam Ramadan. Apa qiyam Ramadan? Salat tarawih, salat malam. Imanan wa ihtisaban. Karena iman dan mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua dosa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah amalan yang seperti ini? Seringkali ada amalan yang bisa menghapus dosa. Ada amalan yang menghapus dosa, dan ini banyak. Haji, umrah, bahkan setiap langkah ke masjid untuk sholat itu menghapus dosa dan meninggikan derajat seseorang. Pertanyaannya, apakah setiap amalan yang menghapus dosa bisa menghapus semua dosa? Jawabannya tidak. Dosa-dosa yang bisa dihapus hanyalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Adapun dosa yang besar, terlebih yang terikat dengan hak-hak manusia, hak makhluk, maka memerlukan taubat khusus dengan memenuhi syarat-syaratnya. Apa itu?
dia menyesal terkait yang dia lakukan di masa lalunya. Dia berhenti melakukan dosa tersebut, dan juga dia berazam, bertekad kuat agar tidak mengulangi dosa tersebut. Dan kalau dosa tersebut masih terkait dengan hak manusia, maka yang antum perhatikan nih, jangan sampai ada yang menzalimi hak orang lain. Entah itu mungkin ngambil sandal temannya, siapa tahu ada yang menggunakan sabun temannya, siapa? Ada yang enggak? Ini meskipun ringan, kalau orangnya tidak rela, hak dia untuk menuntut antum di akhirat. Ustaz, enggak kerasa Ustaz, meskipun sedikit. Bukan masalah kerasa atau enggak. Syariat Islam menjaga hak setiap manusia, kecil ataupun besar. Kalau dia tidak rela, maka hak dia untuk menuntut antum. Maka setiap hak, meskipun cuma menggunakan milik orang lain, biasakan untuk izin. Untuk izin. Bahkan orang mau melihat ke rumah orang lain saja pun diperintahkan untuk izin. Bahkan kata Nabi SAW, "Innama ju'ila al-isti'dzanu min ajli al-basar." Orang kalau ke rumah orang lain, lihat saja itu harus izin, karena memang izin ini tujuannya untuk melihat itu. Cuma melihat, berkurang enggak. Bahkan kata Nabi, kalau aku tahu suatu ketika ada sahabat Nabi yang melihat tanpa izin, ya. Kalau aku tahu kamu di situ, akan ku colok matamu. Ini parah berarti. Ini cuma melihat, bayangkan, enggak berkurang. Maka perhatikan yang terkait dengan hak-hak orang lain. Bisa jadi juga umpamanya ngambil jatahnya mat'am lebih. Nah, akhirnya teman-temannya kehabisan. Kalau memang sisa dibagikan nggak ada masalah, ya. Tapi ada yang nambah-nambah. Akhirnya teman-temannya kehabisan, nggak dapat. Ada nggak? Ada. Nah, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang haram ya akhi, hak orang lain, ini menjadi penghalang-penghalang terkabulnya doa antum. Sebagaimana dalam hadis, dzakara ar-rajula yutilu safar. Ada kata Nabi SAW, ada orang yang dia safar dari jauh, dan ini safar adalah sebab terjawabnya doa. Asy'atha alba, dia penuh debu. Ini menunjukkan betapa lemahnya dia. Dan keadaan seperti ini menunjukkan bahwa dia ini layak dijawab doanya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya, dan ini termasuk sunnah. Ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya, dan ini termasuk sunnah dan sebab terjawabnya doa. Dia mengatakan apa? Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, ya Allah, ya Allah. Dan ini adalah asma Allah, Rabb. Ini juga adalah sebab tawassul dengan asma wa sifat. Sehingga ada sebab-sebab di mana dia terjawab doanya. Bukan cuma satu. Tapi apa? Doanya Allah tolak. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan banyak dari kebutuhan dia yang diperoleh dari cara yang haram. Seperti tadi, mungkin pakai sandal teman yang nggak izin, meskipun balik mungkin. Pakai barang teman yang nggak izin dan sebagainya. Maka ini perhatikan. Maka kata Nabi SAW, fa anna yustajabulah, padahal dia punya sebab-sebab terjawabnya doa. Tapi karena hal-hal tadi, makanannya, minumannya, pakaiannya, kebutuhannya dari yang haram, Allah tolak doanya. Allah tolak doanya. Maka amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa hanya bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka perhatikan dosa-dosa besar dan dosa yang terkait dengan hak orang lain. Kalau antum Ustaz, anak sandalnya hilang, ya sudah, antum nyeker, nggak ada masalah. Tinggal nanti cuci kaki.
ya kan? Atau pinjam temannya, oh tolong ambilkan sandal, pinjamkan sandal dan sebagainya. Sehingga perhatikan khususnya terkait dengan hak orang lain. Dan kembali perlu diingat terkait dengan sholat tarawih. Maka ini ada keutamaannya, termasuk juga di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan kata Nabi SAW, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kataballahu lahu qiyama lailah. Barang siapa menunaikan sholat malam dengan imam sampai berakhir sholatnya imam, berarti sholat imamnya sampai witir, ya sudah, antum ikuti witirnya, maka di sini ada pahala yang besar, khususnya kalau di 10 malam terakhir. Apa itu? Allah catatkan baginya sholat semalam suntuk. Ya, sholat semalam suntuk. Ini jangan disia-siakan. Antum sehingga ketika sholat tarawih sampai witir selesai dengan imam, meskipun antum istirahat setelahnya, Ustaz anda nggak kuat, mungkin bisa dicatatkan sholat semalam suntuk. Ustaz, ada sebagian anak ingin sholat lagi setelah sholat witir sendiri, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Boleh antum tambahin, bebas. Bebas. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa idza khifta subha fa'autir biwahidah. Kalau engkau khawatir akan datang waktunya subuh, maka sholatlah witir. Tapi ada yang sudah sholat witir. Gimana? Padahal ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah ini adalah anjuran. Sehingga kalau memang bisa sholat witirnya nanti sekaligus umpamanya sholat malam dengan i'tikaf, nggak ada masalah. Berarti antum bisa sholat witir dengan sholat malam imam ketika menjelang subuh. Tapi kalau masjidnya umpamanya, masjidnya ini nanti antum akan temui masjid yang cuma menunaikan sholat tarawih setelah isya. Apakah anak ketika ingin sholat malam lagi ikut witir atau tidak? Maka silakan antum ikuti sholat witirnya. Kalau antum tambahkan setelah itu di rumah sendiri, tidak ada masalah. Karena perintah atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait sholat witir adalah anjuran. Lebih baiknya seperti itu, ditutup dengan sholat witir. Namun apabila tidak memungkinkan atau antum masih ingin sholat, maka tidak ada masalah. Kalau saat Ramadan, Ustaz, ini ada pertanyaan. Setan dibelenggu, berarti kalau kita makan nggak baca bismillah, gimana? Ini salah ya. Karena kita memang diantara fungsi bismillah itu adalah setan agar tidak ikut makan dengan kita. Inna syaitana yastahillu at-ta'ama alla yudhkara ismullahi alaihi. Sungguhnya setan itu bisa memakan makanan. Bagaimana caranya? Dengan ikut makan orang yang tidak bismillah ketika makan. Ya. Termasuk juga ketika masuk rumah. Orang kalau tidak masuk rumah, dia tidak mengatakan bismillah, setan masuk. Apa kata setan? Adraktumul mabit. Dia bilang ke teman-temannya, antum dapat tempat nginep nih malam ini, kata dia. Kalau dia si orang ini nggak bismillah ketika masuk rumah, nggak bismillah juga ketika makan, setan bilang ke teman-temannya, adraktumul mabita wal asya. Kalian dapat tempat tinggal malam ini sekaligus makan malam. Nah, setan dibelenggu ketika bulan Ramadan. Apakah berarti setan nggak makan ketika itu kan? Dan nggak perlu kita bismillah? Maka yang seperti ini ilmu gaib. Tapi yang jelas, karena nggak disebutkan, kita nggak perlu membahas itu. Apakah setan makan atau enggak? Tapi yang jelas, Nabi SAW tetap memerintahkan kita untuk bismillah. Itu yang perlu kita ingat. Kita harus menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, itu yang perlu kita ingat.
Apakah malam Lailatul Qadar dosa juga dilipat gandakan? Nah, ini tentu ya akhi. Setiap ada waktu yang memiliki keutamaan, di situ kebaikan dilipat gandakan, maka sebaliknya pula. Sebaliknya pula. Kenapa? Ketika suatu waktu amalan dilipat gandakan, maka biasanya pada umumnya amalan menjadi mudah di waktu tersebut. Maka kalau ada maksiat yang masih terjadi di situ pun harusnya mudah ditinggalkan, tapi dia masih melakukan. Maka di sini ada penyepelean dan amat layak, kalau boleh dikatakan, dilipat gandakan dosanya. Apakah boleh riya dan sum'ah kepada orang tua agar bisa membanggakan, menyenangkan, maksudnya niat birrul walidain? Ya boleh-boleh aja menunjukkan, tapi tetap antum harus perhatikan niat antum, jangan sampai berubah. Boleh menunjukkan amalan untuk memperoleh kebaikan yang lainnya, In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Kalau kalian tunjukkan sedekah, maka itu baik. Kenapa dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Difirmankan Allah Subhanahu wa taala agar orang lain meniru. Baikan enggak? Kebaikan. Makanya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha ba'da. Nah, boleh menyenangkan, tapi yang jelas antum tetap harus jaga hati. Di antara bagaimana? Antum berdoa dulu mungkin, ya Allah, ana ingin menyenangkan orang tua ana dengan menunjukkan bahwa ana mengamalkan begini, maka jaga hati ana dan sebagainya. Maka ini bisa. Tapi tetap antum sebaiknya memiliki amalan-amalan tersembunyi yang masing-masing dari antum memiliki amalan. Dan ini sebaiknya setiap orang begini. Sebagaimana sunnah melindungi seseorang dari meninggalkan yang wajib, maka amalan yang tersembunyi ini melindungi seseorang dari melakukan kemungkaran, termasuk ketika dia dalam keadaan menyendiri. Afwan Ustaz, untuk yang tidak sengaja ngomong kasar karena keseringan, ngomong kasar karena keseringan, tidak sengaja tapi gimana? Tetap dapat pahala puasa. Yang jelas ngomong kasar meskipun tidak sengaja, apalagi katakan karena keseringan, ini berarti dia punya porsi kesalahan. Bukan berarti karena nggak sengaja dimaafkan. Dia berarti punya porsi kesalahan, maka dia harus ubah itu. Harus diubah. Karena di situ dia punya tanggung jawab. Jangan tiba-tiba, wah, ana nggak sengaja kok. Nggak bisa ya, antum punya tanggung jawab di situ. Ya. Bagaimana kalau, nah ini kita tutup pertanyaan dengan ini ya, insyaallah. Bagaimana kalau kita mengganti sholat tarawih dengan qiyamul lail setelah tidur, yang katanya lebih utama, ataukah kita kerjakan keduanya? Sebagaimana tadi Anda jelaskan, memang sebenarnya kalau dikatakan lebih utama atau tidak, ya lebih utama di akhir malam, ya di akhir malam. Tapi kalau memang tidak bisa, apalagi imamnya mungkin cuma habis isya, ya nggak ada masalah. Lebih baik antum dapatkan dua-duanya. Ini lebih utama. Antum ikut dengan imam sampai selesai, maka antum dapat sholat semalam suntuk.
Setelah itu antum sholat qiyamul lail, maka antum dapat keutamaan dua-duanya. Beda kalau antum tinggalkan sholat dengan imam, maka antum tidak dapat sholat semalam suntuk. Antum cuma dapat qiyamul lail dan waktu yang lebih utama. Maka kalau antum gabungkan keduanya, maka ini lebih baik dan lebih utama. Baik, kita tutup dengan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa taslim wa aslam. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.